Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan mahasiswa Universitas Muria Kudus yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufik dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan acara seminar pendidikan Pancasila dengan tema Pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam menghadapi era Society 5.0 bagi bangsa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, sebelum memasuki acara inti, terlebih dahulu saya akan bacakan susunan acara pada seminar pendidikan Pancasila hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu Mars UMK, dan akan dilanjut dengan sambutan oleh Ibu Wakil Rektor 1 Universitas Muria Kudus, dan akan masuk ke acara inti materi seminar, tanya jawab, menyanyikan himne UMK, dan terakhir penutup. Hadirin yang berbahagia, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara seminar ini dapat berjalan dengan lancar serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Menginjak acara berikutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Halo, suara saya bisa didengar? Ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. semoga kita selalu sehat, selalu bahagia. Pada pagi hari ini kita bertemu dalam suasana yang selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang saya hormati KMKU, pembicara, para dosen MKU, seluruh panitia yang terlibat, dan para mahasiswa yang ikut di acara seminar mata kuliah pada pagi hari ini. Yang pertama, selaku Wakil Rektor yang membidangi akademik, saya mengucapkan terima kasih adanya ide, adanya rencana, dan adanya aktualisasi untuk mengadakan seminar mata kuliah umum ini. Jadi kita sekarang ini pada posisi yang harus meneguhkan dan menguatkan mental kita, pemikiran kita
di era ya 5.0 ini. Ya, kita sudah 4.0, kita sudah agak terbelalak begitu, sekarang sudah masuk ke 5. Tema dari seminar ini sangat bagus, yaitu pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam menghadapi era sosiete 5.0 bagi bangsa Indonesia. Bahwa bangsa Indonesia saat ini tantangannya sangat banyak. Terutama tantangan di era kemajuan teknologi informasi. Kita belum sempat mengejar beradaptasi, adjustment dengan tantangan di 4.0. Ya, sekarang sudah tergulung pada tantangan Societe 5.0. Nah, apa sih sebenarnya tantangan 5.0 itu? Tantangan 5.0 yaitu bahwa masyarakat itu ya, dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi. Jadi banyak persoalan masalah sosial itu diselesaikan dengan memanfaatkan berbagai inovasi. Nah, inovasinya itu lahir di era revolusi industri 4.0. Contohnya apa sebenarnya? Yaitu adanya Internet of Things. Ya. Jadi internet itu untuk segala sesuatu. Ya. Mencari, menyelesaikan, ya. Itu pakai modal internet. Kemudian ada artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Nah, ini memudahkan tetapi harus arif karena ini akan menjadi racun. Ya, kecerdasan buatan. Yang kita tidak perlu pakai proses, mau mencari apa saja itu kita bisa bertanya ya kepada si kotak tipis yang cerdas, apa saja ada di sana. Ya, maka kita harus arif. Kemudian ada penyediaan big data. Ya. Di revolusi industri 4.0 ada big data. Mau cari apa saja, mau memasukkan data apa saja, ada di sana. Kemudian juga di era robotik, ya, apa-apa robotik, sampai ada demam lomba robotik. Gitu, ya. Nah, ke semua inovasi itu memudahkan kita, iya. Ya. Tetapi hati-hati kalau tidak disikapi dengan bijaksana, itu akan menjerumuskan kita. Ya. Harus ada handling, ya. Harus ada kontrol. Itu. Nah, kontrolnya apa? Pendidikan Pancasila. Kita punya 5 sila, ya. Itu amat sempurna untuk mengendalikan segala sesuatu yang akan membelenggu, yang akan menjerumuskan. Guidance sila-sila di dalam Pancasila itu menuntun kita untuk menjadi manusia yang memiliki integritas sempurna. Dari mulai sila pertama, ketuhanan, ya. Karena adanya tadi tiruan-tiruan artifisial, ya, orang kalau imannya tidak kuat, ya, orang akan lupa dengan Tuhannya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemajuan di era teknologi industri, orang bisa lupa rasa kemanusiaannya, kepekaannya lupa, ya, cuek, nggak urusan. Ini sekarang sudah berdampak, impact-nya ada, dampaknya sudah ada, gitu ya. Kita bertemu dengan orang sekarang itu antri dimanapun, ya asik itu dengan kemajuan era teknologi industri. Kita tidak pernah tegur sapa. Kemudian persatuan, ya, sila ketiga juga sama. Ya. Kita kalau nggak hati-hati, ya, tergulung oleh kemajuan inovasi, kita akan melupakan sendi-sendi itu. Ya. Seolah-olah kita bisa hidup sendiri, ya, dengan teknologi. Kemudian kerakyatan, permusyawaratan. Jadi kemajuan teknologi itu bisa
tidak terasa kita itu diberangus untuk menjadi orang individual. Ya. Ini harus hati-hati. Kemudian sila kelima, keadilan. Ya. Nah, jadi sila 1 sampai 5 ini memberikan obat mujarab sebenarnya untuk menanggulangi era sosiatif. Dan oleh karena itu para dosen pengampu MKU Pancasila memiliki peran penting sekaligus memiliki tantangan yang luar biasa. Apalagi di era sekarang ini sudah tidak ada lagi penataran P4. Ya, anak-anak muda sekarang tidak tahu bagaimana butir-butir pengamalannya, bagaimana eksekusinya. Ya, saya mohon setelah akhir seminar ini nanti bisa diimplementasikan di dalam pengajaran mata kuliah Pancasila, bahwa mahasiswa tidak hanya sekedar hafal, mahasiswa tidak hanya sekedar mengejar nilai itu, tetapi bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan di dalam integritas pribadi dan moralnya, terutama untuk menghadapi tantangan abad sekarang ini. Jadi nanti saya mohon mungkin penilaiannya tidak berdasarkan kognitif semata. Jadi ini adalah nilai yang amat berharga untuk bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, seminar pada pagi hari ini adalah seminar yang cerdas, seminar ide cemerlang. Oleh karena itu, saya sebagai Wakil Rektor 1 mendukung sepenuhnya dan semoga ini menjadi keberlanjutan. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini untuk para mahasiswa 490 ini pesertanya. Saya mohon apa-apa yang disampaikan oleh pembicara bisa dihayati, bisa diamalkan. Dan ini menjadi kebutuhan, ya, kesadaran seminar ini bukan sekedar karena ada presensinya, karena takut nilainya, begitu. Karena memang kita semua berkepentingan untuk bagaimana mensikapi era sosiete di abad sekarang ini. 5.0 ini nanti akan menggulung kita semua. Oleh karena itu handlingnya saya menitipkan semuanya kepada dosen Pancasila supaya nilai-nilai Pancasila betul-betul menjadi benteng, menjadi tameng, ya, supaya kita tidak hanyut, tapi kita tetap memiliki jati diri, kita tetap memiliki prinsip-prinsip keadiluhungan bangsa dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semangat terus, ya terus, dan saya selalu mengharapkan MKU maju jaya. Di bawah pimpinan sekarang Pak Mul, terus digerakkan inovasi-inovasi pembelajaran di MKU yang lebih menarik, yang lebih inovatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Mohon izin nanti saya meninggalkan karena saya harus mengajar. Ini tadi mengajar, saya cut dulu, saya akan mengajar berikutnya. Sukses. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan kali ini, seminar akan dimoderatori oleh PLT KUPT MKU dan Keterampilan Bapak Dr. Mulyanto SE SH MSI MM. Kepada Bapak Dr. Mulyanto kami persilahkan. Baik, terima kasih pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk mengikuti seminar yang menurut kami ini adalah suatu hal yang penting dan cukup menarik. Kalau kita lihat temanya atau judulnya hari ini adalah pendidikan Pancasila memiliki peran yang sangat penting
di dalam menghadapi era society 5.0 bagi bangsa Indonesia. Nah, telah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Andes Agus Sunarno Handoyo, SH, SPD, SPDMM. Beliau nanti akan menjelaskan, akan menerangkan tentang peran pendidikan Pancasila sekarang, karena kita ketahui bahwa akhir-akhir ini sepertinya pendidikan Pancasila sudah mulai terkikis dengan kemajuan zaman. Oleh karena itu, bagaimana cara mengantisipasinya? Mungkin Bapak Ibu sekalian ya, sudah pernah dulu mengikuti penataran P4 ya, mulai dari SMP, SMA, perguruan tinggi dan sebagainya. Tapi apakah zaman sekarang ini masih diterapkan? Untuk itu nanti narasumber kita akan menjelaskan. Sebelum itu akan saya bacakan kurikulum vitae-nya. Nama Dr. Andes Agus Sunarno Handoyo, SH, SPDMM. Beliau lahir di Kota Surakarta tahun 1955. Pendidikan S1 Ekonomi Manajemen, S1 Ilmu Hukum, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S2 Ekonomi Manajemen, dan yang terakhir adalah S3 Ekonomi Manajemen. Kalau status pekerjaan, beliau adalah dosen Universitas Muria Kudus pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tentu saja sebagai dosen sudah ada beberapa pengalaman mengajar, diantaranya mengajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan mulai tahun 1990 sampai dengan sekarang. Kemudian mengajar di beberapa perguruan tinggi lain Universitas Muria, beberapa program studi di Universitas Muria Kudus, diantaranya manajemen di S1, kemudian akuntansi S1, sistem informasi S1, magister manajemen, dan magister manajemen. Kemudian mengajar pada STIE Atma Bakti Surakarta. Selanjutnya adalah sebagai tenaga penanaman jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan bangsa atau DHJSN ya. Angkatan 45 bekerja sama dengan Kesbang Polinmas Kabupaten Kudus. Kemudian juga pernah mengajar diklat pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah, organisasi yang digeluti itu diantaranya DHJSN 1945 atau Dewan Harian Cabang Jiwa Semangat Nilai-Nilai Kejuangan 1945 sebagai wakil ketua. Pernah mendapat tanda kehormatan yaitu Satya Lansana Karya Satya 30 tahun sebagai PNS yang setia pada Pancasila dan UUD 45 dari Presiden Republik Indonesia tahun 2000. Kemudian kegiatan seminar dan publikasi sebagai presenter internasional seminar pada Fakultas Komputer Universitas Brawijaya Malang 2019, sebagai presenter internasional seminar IMEC atau SNET International Multidisiplin Academic Conference di Malaysia tahun 2019. Kemudian yang terakhir adalah International Journal of Advanced Research in Technology and Innovation tahun 2020. Itu kurikulum vitae dari Bapak Dr. Andes Agus Sunarno Handoyo, SH, SPD. Oleh karena itu, kepada yang terhormat tadi Bu Dr. Andes Sulistiawati, SHCN sebagai Wakil Rektor 1, Bapak Ibu Dekan di lingkungan Universitas Muria Kudus, Bapak Ibu Kaprokdi di lingkungan Universitas Muria Kudus, serta Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa semuanya, marilah kita mendengarkan penjelasan dari narasumber kita, Bapak Dr. Andes Agus Sunarno Handoyo, SH, SPDMM. Waktu kami persilahkan. Silakan Pak Dr. Agus. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Rektor, Wakil Rektor semuanya. Oke. Tahu. Sebenarnya banyak nih Pak. Menarik. Bapak Ibu dosen, Kaprodi, para mahasiswa sekalian, dan siapa saja yang hadir. Saya mengucapkan terima kasih atas pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan seminar dengan tema pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam menghadapi era society 5.0. Ini memang harapan sekaligus keprihatinan saya sampaikan. Pertama yang ingin saya sampaikan, tadi sudah diberi pengantar oleh Ibu BF1, terima kasih. Sejalan dengan itu tentunya, bahwa perkembangan teknologi era revolusi industri itu semakin pesat. Kita sudah melalui perkembangan mulai dari 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, kita sampai pada peradaban yang 4.0. Kita rasakan semuanya pada saat itu. Nantinya itu akan masuk ke 5.0. Nah, disinilah saya memiliki harapan tadi, sekaligus dari suatu keprihatinan bagi bangsa kita. Fokusnya pada bangsa. Oke, jadi kalau dulu pada saat-saat sebelum formasi 1.0, 2.0, mulai dari mesin uap ditemukan, listrik, yang 3.0 itu sudah masuk ke komputer. Pengalaman saya, ketika saya jadi dosen pertama itu tahun 84 saya jadi dosen. Saya datang di UMK itu semuanya manual. Jadi administrasi itu alat yang dipakai ya manual, mesin ketik gitu. Pada saat itu. Terus kami pengen belajar komputer itu, kantor-kantor nggak ada komputer, kursus sedikit sekali. Di Universitas Mulia itu belum punya. Itu fakta pada saat itu. Terus bagaimana? Saya dengan teman-teman itu pada belajarnya, karena satu-satunya yang punya itu PT Jarum Kudus. Jadi belajarnya di tempat pembelajaran PT Jarum Kudus pada saat itu. Komputernya ya masih PC sederhana itu. Dan ada komputer yang besar itu. Pada saat itu komputer yang besar itu besar tempat tidur. Saya lihat seperti itu. Ya. Ketika menyusun skripsi, dulu ya masih ketikan mesin ketik yang sederhana itu, seperti itu. Terus akhirnya masuk ke dunia yang lebih maju lagi, semuanya belajar komputer, pakai komputer dan sebagainya. Saat-saat 3.0. Nah, perkembangan berikutnya, revolusi industri sangat dahsyat memang, luar biasa, itu masuk ke 4.0. Kita merasakan pada saat ini. Luar biasa kalau kita bandingkan pada tahun-tahun yang lalu, luar biasa. Nah, pada saat teknologi maju, kurang fokus pada teknologi, saya itu, keyakinan saya sekarang, kalau bisnis itu tidak hanya bisnis produk yang bermanfaat bagi manusia, kalau negara-negara superpower dan sebagainya itu yang kuat itu, bisnisnya sudah bisnis senjata. Itu yang luar biasa saya khawatirkan.
Kita juga nengok sejarah Perang Dunia I itu seperti apa, Perang Dunia II juga dahsyat begitu. Nanti kalau sampai muncul Perang Dunia III jadi apa kita itu manusia? Itu keprihatinan saya kalau bisnisnya di bidang tidak. Nah, kita sadari, dunia menyadari, kita juga menyadari, orang Indonesia menyadari betul. Sekarang nantinya kita itu akan menghadapi generasinya itu, revolusi industrinya itu masuk ke smart society 5.0. Ini yang apa itu kita mau menghadapi ke sana dan siap-siap ke sana. Nah, menghadapinya bukan yang saya sampaikan ini bukan hard skill-nya, tetapi lebih pada soft skill-nya. Itu senjata kita. Nah, pada 5.0 itu sudah dirancang ada koneksitas antara manusia, mesin, dan data. Ini saya mau bicara manusia. 3 komponen itu secara seimbang kita responnya seperti pada manusia. Seperti apa nanti akan kita lalui juga teknologi 5.0. Nah, dengan demikian nanti dalam menghadapi 5.0 tentu ada yang namanya dampak positif dan negatif. Saya akan fokus pada perkembangan dunia pendidikan. Saya akan fokus ke dunia pendidikan. Jadi pada era smart society 5.0, tadi sudah saya sampaikan, ada koneksitas antara manusia, mesin, dan data. Nah, dampaknya tentu ke dunia pendidikan. Tentu ke dunia pendidikan. Yang akan kami respon pada hari ini. Kemudian juga kita itu punya senjata yang ampuh gitu loh. Yang tadi dikatakan oleh moderator sekarang semakin luntur dan sebagainya. Itu fakta. Itu fakta. Silakan itu berpandangan apa betul Pancasila itu sudah luntur bagi bangsa kita, bagi bangsa ini. Itu silahkan saja, bebas-bebas saja. Ya, nanti kita akan melihat senjata yang ampuh tadi. Pancasila namanya tadi juga disampaikan oleh Ibu W1. Persilanya tadi sudah dikupas. Itu sebagai dasar filosofi bangsa kita. Kalau saya katakan dasar filosofi, itu menarik. Karena filsafat itu lebih pada cinta kebijaksanaan. Filsafat itu lebih pada cinta kebenaran. Bagaimana kita bisa membentuk manusia yang cinta akan kebenaran, yang berpihak pada kebenaran. Itu dasar filosofi bangsa kita. Oke, saya lanjutkan. Kemudian nanti pada peran Pancasila, konsep pendidikan, kita bicara konsep pendidikan. Nah, konsep pendidikan. Jadi nanti dampak itu, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dulu mau saya sampaikan. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menitik beratkan pada pendidikan yang memerdekakan. Merdeka dalam arti setiap orang bebas memilih menjadi orang yang nantinya menjadi orang yang baik tentunya.
Namun orang yang baik itu dengan tetap menghormati orang lain. Ini yang perlu kita sadari. Nah, konsep pendidikan ini juga jadi filosofi ketika kebijakan bahkan itu di dalam menata pendidikan. Kalau dulu itu Merdeka itu program studi kita buka di Universitas Mulia Kudus itu banyak program studi kita buka. Masyarakat bebas memilih yang mana, yang mau belajar apa di Universitas Mulia Kudus sudah disiapkan setiap komite. Oke. Nah, kemudian tentu periode itu akan berkembang dan perubahan-perubahan. Pada saat ini, kebijakan itu dengan menerjemahkan filosofi dasar tadi dari Ki Hajar Dewantara, dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea 4 itu, dengan Merdeka Belajar, kampus Merdeka Belajar. Terjemahannya tentu berbeda karena perkembangan. Nah, kalau sekarang memilihnya itu setelah mahasiswa menempuh sampai semester 5, semester 6, 7 bebas memilih, silakan. Baik kegiatan di program studi yang lain maupun di luar program studi. Itu terjemahannya sekarang ya kita ikuti. Nah, itu dasar filosofinya sebetulnya sama. Nah, sekarang konsep pendidikan yang mendasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu pada hakikatnya sebagai tujuan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu dengan harapan itu nanti para mahasiswa misalnya itu bisa mengembangkan diri secara utuh. Tapi basicnya dari tadi, dari cita-cita bangsa Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu sebagai suatu konsep pendidikan yang kita sadari, kita ikuti, dan kita bangun. Oke. Sekarang saya mau bicara tentang peran Pancasila di mana. Nah, kalau UGR 1 tadi sudah menyampaikan tadi ya, saya ulangi lagi. Pancasila itu terdiri dari 5 sila itu sebagai nilai-nilai. Nilai-nilai itu kalau kita urai satu persatu per sila, itu sifatnya universal. Di beberapa negara punya itu, yang namanya ketuhanan punya, kemanusiaan ada, dasar-dasar seperti itu secara universal. Tetapi kalau kita tangkap bahwa sila-sila itu merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tak terpisahkan, itu hanya Indonesia yang punya. Di dunia ini. Kebanggaan kita itu. Kalau mengartikan itu satu kesatuan, yang utuh, tak terpisahkan, itu hanya Indonesia yang punya. Jadi, kita tidak memandangnya satu persatu, tidak seperti itu. Nah, kemudian pada era revolusi 5.0 tadi yang mendatang tadi akan memajukan teknologi yang amat pesat dan itu kita sadari memang berdampak positif juga untuk kesejahteraan umat manusia. Kesejahteraan itu terjemahkan secara internasional itu dengan Human Development Index itu. Indeks pembangunan manusia dari sisi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Silahkan saja. Indonesia juga menggunakan itu yang namanya indeks pembangunan manusia itu. Tetapi di balik itu juga dapat berdampak pada kehancuran umat manusia secara material maupun spiritual. Secara material dan bisa hancur kita ketika kita tidak punya senjata yang ampuh.
Makanya 5.0 itu ada koneksitas tadi antara manusia dan data. Saya akan fokus pada manusia. Pada senjata bangsa Indonesia yang ampuh tadi supaya kita itu terus menerus punya kewajiban siapa saja menanamkan jiwa, semangat dan nilai-nilai yang berdasarkan Pancasila yang melekat pada setiap insan Indonesia. Ini saya mempelajari Pancasila dalam konteks dinamika teknologi tadi itu menitik beratkan pada soft skill-nya. Hard skill iya, tetapi kita juga perlu keseimbangan penanaman soft skill. Nah, saya lebih cenderung pembelajaran mengenai soft skill itu dengan metode kontekstual ya, kemudian metode sharing pengalaman. Ini penting dan perlu kita pakai juga sehingga pengalaman orang lain di dalam menanamkan jiwa, semangat dan nilai-nilai itu tentu tidak sama. Saya kalau mengajar mahasiswa tidak hanya hard skill, tapi saya juga membangkitkan soft skill-nya. Bahkan sampai soal-soal ujian itu tidak hanya hard skill, ilmu pengetahuannya tidak hanya itu. Ilmu pengetahuan itu dijawab bisa salah, bisa keliru dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita menanamkan soft skill? Saya ambil contoh. Ini ada pengertian mengenai jiwa, semangat, dan nilai. Oke. Jiwa itu, ini saya menggunakan bahasa yang sederhana saja. Jiwa itu saya gambarkan sebagai suatu suasana batin. Kekuatan batin itu jiwa. Yang terkandung dalam diri manusia, dalam diri kita, bangsa Indonesia, yang mulai dari himpunan nilai-nilai. Nilai-nilai itu Pancasila. Maksudnya itu, karena konteksnya kita bicara Pancasila. Jadi suasana batin. Suasana batin, kekuatan batin itu adalah jiwa kita. Jiwa kita memiliki nilai-nilai Pancasila, dasar negara, filosofi bangsa. Itu jiwa kita. Sudah menjadi jiwa. Kemudian operasionalisasi dari jiwa itu adalah semangat. Semangat sudah ada action nih. Di MKU memiliki jiwa semangat untuk mengadakan seminar. Itu sudah action semangat itu. Bagaimana kita mengadakan seminar mengenai Pancasila dan menghadapi era 5.0. Oke. Jadi semangat itu merupakan manifestasi dinamis dari jiwa tadi, dari jiwa bangsa tadi, yang mampu mendorong untuk mencapai kualitas nilai kehidupan manusia. Operasionalisasi jiwa dari tadi. Nah, kemudian pada nilai, sampai pada nilai. Nilai itu bahasa sederhananya saja suatu arti gitu ya. Nilai itu suatu arti, makna. Sesuatu yang bermakna, sesuatu yang berarti bagi pemiliknya bangsa Indonesia itu untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya dan sebagainya, dan itu akan mempengaruhi perilaku hidup kita. Itu nilai. Nilainya ada pada sila-sila tadi. Nah, sekarang ini ada foto ini. Ini sharing saja. Sharing
ada foto, 2 foto, ini menarik sekali. Yang pertama saya sharingkan adalah orang Bali. Orang Bali. Sharingnya orang Bali kepada saya ketika saya membimbing kuliah kerja lapangan Fakultas Ekonomi. Saya ketemu, itu pemiliknya pengusaha kaos jogger di Bali. Bisa bincang-bincang 1 jam. Nah, saya tanya pada saat itu. Nanti saya hubungkan dengan hard skill-nya, suatu teori. Beliau mengatakan pada saya ketika saya tanya, ini tujuan Bapak bisnis kaos yang dibuat di Bali. Kalau pergi ke Bali, belum ke jogger itu belum pergi ke Bali. Beliau mengatakan seperti itu. Saya tanya, ini Pak Agus, tujuan bisnis itu ilmu pengetahuan mengatakan gitu ya, sejak saya masih SMP, SMA cerita begitu. Itu tujuan bisnis itu mencari laba maksimal. Wow. Ajaran Anglo-Saxon. Laba maksimal. Itu bisa menjiwai para pengusaha di negara kita di Indonesia. Labanya maksimal, besar. Tetapi beliau tidak seperti itu. Pak, bisnis saya itu tujuannya itu membuat happiness. Ditulis di koran. Ini saya tulis, Pak. Happiness tujuannya. Happiness-nya siapa? Happiness-nya pemiliknya. Kemudian karyawannya, pegawai semua, pegawai karyawan. Kemudian customer-nya, jadi konsumennya, pelanggannya, masyarakatnya, masyarakat Bali punya kebanggaan terhadap kaos itu. Kemudian juga pemerintahnya, Pak. Karena saya membayar pajak dengan disiplin. Ya. Dan juga supaya kita itu semua belajar. Dan perusahaan itu tumbuh terus. Akan saya katakan, nah, kalau ada pesaing yang juga nulis kaos itu, idenya banyak, inovasinya juga banyak, terus pandangan Bapak gimana, saya tanya. Beliau menjawab, bagi saya tidak ada persaingan. Biasa. Tetapi mereka itu adalah saudara-saudara saya. Ini pengusaha yang luar biasa. Tidak hanya mencari laba, bahkan memandang pesaingnya sama-sama jual kaos, karena di Jawa juga ada, di Surabaya ada, di Kudus ada. Itu saudara-saudara. Senang ketika ada pengusaha yang sama, itu juga meningkat. Marketingnya meningkat misalnya. Itu luar biasa. Bapak bisa memiliki pandangan seperti itu. Dia mengatakan, Pancasila itu harus seperti itu, Pak. Jadi cara berpikir yang sederhana, tapi menyentuh pada Pancasila itu luar biasa. Nah, kemudian saya hubungkan dengan hard skill-nya, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mengenai balance scorecard, teori balance scorecard. Itu saya pernah meneliti penerapan balance scorecard ke suatu UMKM dengan teman saya Pak Supriyono, itu Kaprodi SI Teknik, dan teman saya Ibu Poni Harsan. Ada penelitian itu dan didukung oleh Mami Indaryani. Itu kita mengadakan penelitian dengan balance scorecard itu, teori yang dipakai. Nah, apa sebetulnya balance scorecard itu? Balance scorecard itu terbagi dalam 4 perspektif bisnis. Perspektif yang pertama itu perspektif financial. Financial itu keuangan. Nah, perusahaan yang bertujuan mencari laba yang maksimal itu perspektifnya hanya financial.
keuangan. Kemudian ada perspektif yang kedua, itu internal proses. Internal proses itu berkaitan dengan orang-orang yang ada di dalam perusahaan, di dalam proses produksi misalnya. Nah, happiness-nya tadi, happiness dalam kerangka untuk membahagiakan orang-orang di dalam perusahaan. Ya karyawannya, ya pekerjanya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, itu perspektif customer. Perspektif customer itu lebih pada pelanggan, pada konsumen, supaya bahagia, gitu loh. Jadi orang membeli kaos di situ senang, bahagia. Sampai di rumah senang bisa beli kaos jogger. Untuk oleh-oleh istrinya, suaminya, anak-anaknya, dan sebagainya. Dan yang keempat, itu perspektif learning and growth. Learning and growth itu pembelajaran, tadi saya katakan. Dan tumbuh terus. Jadi ada proses pembelajaran pada para pihak semua saja. Tidak hanya karyawan, tapi semuanya. Semua para pihak yang ada. Dan terus tumbuh. Itu ternyata pengusaha kaos itu dari sisi hard skill-nya itu juga berjalan. Itu adalah pengalaman beliau yang disampaikan kepada saat itu. Jadi lebih pada soft skill-nya karena happiness itu, untuk menciptakan happiness. Oke. Kemudian pengalaman saya yang kedua, saya akan berbagi pengalaman pribadi saya. Nih. Dulu pada tahun 1966, saya mahasiswa yang masih muda-muda belum lahir. Tahun 1966 itu terjadi banjir bandang kalau istilah Indonesia, yang menenggelamkan separuh dari kota Solo. Separuh dari kota Solo itu tenggelam pada saat itu. Pada tahun 66, seingat saya 66. Nah, tahun-tahun berikutnya pemerintah itu kemudian membuat proyek bendungan, namanya Gajah Mungkur. Sekarang bendungan ada Gajah Mungkur itu di Wonogiri. Karena kalau tidak dibendung, Solo itu akan banjir, bisa tenggelam betul, sehingga dibuat bendungan pada saat itu. Bendungan itu sekitar saya lulus SMA. Atau sekitar SMA tahun 83, 84 sekitar itu. Karena saya masuk perguruan tinggi itu masuk perguruan tinggi saya tahun 85. Nah, 7 pas sampai itu. 76. Berarti tahun 76 dibangun itu sekitar 75. Itu membangun proyek. Nah, ketika membangun proyek, kira-kira setengah, separuh dari satu kecamatan itu akan tenggelam. Betapa masyarakat itu sedih, prihatin, dan sebagainya pada saat itu. Tetapi yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, beliau mereka itu dengan ikhlas memberikan tanahnya, rumahnya harus pindah dengan ikhlas demi kesejahteraan masyarakat banyak. Jadi ikhlas, termasuk rumah saya. Di rumah saya itu di Desa Mbital namanya, kecamatannya Nguntoronadi, kabupatennya Wonogiri. Kecintaan saya, jiwa kecintaan saya sampai sekarang pada tanah air saya di desa itu tidak akan pernah padam. Ini foto saya ketika kira-kira ini 12 tahun yang lalu lah kira-kira. Di latar belakang itu adalah wilayah rumah saya itu sudah tenggelam itu. Tapi ketika musim kemarau itu muncul. Nah itu musim kemarau saya ke sana. Seperti kobo itu mengenang masa lalu. Nah,
semuanya itu sebagai contoh pengalaman yang saya sharingkan pada semuanya, bahwa kita berkorban dengan ikhlas untuk kesejahteraan bersama. Akhirnya orang pada pindah dapat ganti rugi, tapi saya nggak tahu ganti ruginya berapa. Orang tua saya yang tahu. Saya menangis pada saat itu karena kehilangan tempat saya bermain ketika kecil. Kemudian bapak saya mengatakan harus ikhlas karena itu adalah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi saya ikhlas. Oke. Yang saya ketahui, masyarakat itu pada pindah, ada yang ke Sitiung, membuat kampung sendiri di Sitiung, hidup di sana. Kemudian ada yang pindah membentuk wilayah baru, namanya Metal Baru namanya, ada. Jadi tersebar kemana-mana. Nah saya, orang tua saya itu beli tanah di Kota Wonogiri. Jadi sampai sekarang rumahnya masih. Jadi saya bertempat di Wonogiri, kuliah saya di UNS Dasma, Fakultas Ekonomi dan Teknologi. Itu pengalaman. Sampai sekarang masih saya kenang itu. Bahkan orang-orangnya masih saya ingat. Saya menghormati orang-orang sepuh, orang-orang tua. Itu penanaman nilai maksud saya, penanaman jiwa. Saya sowan kepada teman-teman ibu saya. Sekarang sudah usia 92, ada yang masih 1 bulan yang lalu saya ke sana, saya sowan. Sungkem kepada ibu, temannya ibu saya. Itu tanda cinta saya pada jiwa saya yang mencintai sesama, teman-teman ibu saya. Saya pernah sampai kira-kira 3 bulan yang lalu. Sowan Satari, Purwantoro, itu teman ibu saya juga. Nah, saya juga mencari guru saya, karena saya sangat menghormati guru SD yang saya tahu. Masih ada 1 guru. Saya cari itu tidak gampang mencarinya, karena melacak itu nggak mudah. Sampai 3 tahun saya cari. Akhirnya ketemu. Jadi akhirnya ketemu, luar biasa. Beliau sangat senang, menangis, tapi bahagia. Itu jiwa saya kepada leluhur, kepada tanah air saya yang sempit itu, dan lebih luas lagi kecintaan saya pada Pancasila. Luar biasa itu. Karena punya nilai-nilai itu, saya akan selalu mencintai tanah air saya, bangsa saya, dan sebagainya. Luar biasa itu pengalaman hidup. Itu suatu cara bagaimana saya menanamkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai Pancasila. Ya kan nanti direspon mahasiswa, saya persilakan. Dan mahasiswa bisa juga memberikan suatu sharing pengalaman, hal-hal yang berkaitan dengan jiwa, semangat, dan nilai-nilai. Itu nilai-nilai kita masuk ke nilai-nilai Pancasila. Luar biasa Pancasila. Harus kita cintai, kenapa tidak? Karena hanya miliknya bangsa Indonesia. Yang merupakan, tadi saya jelaskan satu persatu. Itu, kemudian lanjut. Nah, lanjut yang ini nilai-nilai dasar sekarang. Nilai-nilai dasar yang harus kita miliki, tadi saya katakan Pancasila, rumusan sila-sila itu. Kemudian ditambah lagi nilai-nilai yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 45, pembukaan itu. Dan semua nilai yang terdapat dalam proklamasi. Karena kita sudah berjanji pada saat itu. Bangsa Indonesia satu, kita merdeka, menggunakan bahasa satu, bahasa Indonesia. Ya janji kita itu turun-temurun harus kita ikuti. Dan yang terakhir,
samping saya jadi dosen pendidikan Pancasila, saya banyak belajar dari sesepuh itu pada DHC JSN angkatan 45 itu. Mulai dari tingkat kabupaten, saya ucapkan terima kasih, sampai di tingkat provinsi, sampai pada tingkat pusat. Yang semuanya memberikan saya jiwa, semangat, dan nilai-nilai perjuangan bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Agus Sunarno Handoyo yang telah memberikan penjelasan juga pengalaman-pengalamannya mengenai penerapan daripada pendidikan atau Pancasila ya, Pancasila. Memang saya bisa bercerita juga. Kemarin ada teman saya itu bertanya, sebenarnya Pancasila itu ada apa enggak? Apa masih diterapkan apa tidak? Dengan melihat penjelasan dari Pak Dr. Agus tadi, sebenarnya kalau kita tahu apa arti Pancasila sebenarnya, di situ tadi sudah terkandung bahwa ada jiwa, ada semangat, ada nilai yang kemudian kita terapkan, maka Pancasila itu masih ada. Adapun tadi pertanyaan Pancasila, katakanlah ada yang mengatakan tidak ada, berarti orang tersebut memang tidak mengerti apa itu Pancasila. Ada sebuah kekhawatiran di mana eranya sudah berganti, era teknologi tadi sudah diceritakan oleh Pak Dr. Agus. Kekhawatiran itu apakah dengan menghadapi ya, era tadi kedepannya untuk bangsa Indonesia, apakah akan lebih ngeri ketika Pancasila itu sudah tidak berperan. Oleh karena itu jelas lebih mengena, maka saya sebagai moderator memberi kesempatan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini atau teman-teman mahasiswa, silahkan saya beri kesempatan untuk bertanya atau sharing. Tadi sudah diberi Pak narasumber, Pak Dr. Agus sudah beri kesempatan, silahkan sharing juga tidak apa-apa, sehingga kita bisa wawasan dalam hal Pancasila. Saya beri kesempatan untuk 3 orang dulu, silahkan dari teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya tentang peran Pancasila atau memberi masukan. Monggo. Saya, Pak. Oke. Perkenalkan nama nama saya. Mas, kemudian Ya. pertanyaannya yang jelas. Ya. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Bagasari Septianto, bisa dipanggil Bagas. NIM 202011529 dari prodi dari jurusan manajemen. Saya ingin bertanya, Pak. Pendidikan Pancasila kan berkaitan erat dengan pembentukan karakter dari sejak dini. Tetapi realita Pelan-pelan, Mas. Halo, Ya. pelan-pelan aja, Mas. Ya, maaf. Saya ulangi lagi. Ya. Tujuan utama atau hakikat utama dari pendidikan kewarganegaraan adalah pembentukan karakter dari setiap siswa atau mahasiswa. Tetapi pada zaman sekarang, pembentukan karakter lebih didominasi oleh sosial media maupun lingkungan sekitar, yang bisa buruk maupun bisa baik. Pertanyaan saya, bagaimana cara pendidikan Pancasila bisa mendominasi dalam pembentukan karakter sejak dini siswa? Karena menurut saya, 12 tahun pengalaman saya belajar pendidikan kewarganegaraan, belum ada satupun dalam pembelajaran praktek, semuanya teori. Sedangkan kalau di sosial media, kita melihat secara praktek real, apa yang individu lain lakukan, dan bisa
bisa menjadi contoh bagi kita tanpa mengetahui itu hal buruk maupun hal yang baik. Untuk pertanyaan saya selanjutnya itu bagaimana cara Pancasila menonjolkan eksistensinya kembali dalam upaya pembentukan karakter siswanya atau karakter dari sejak dini. Terima kasih. Itu saja pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bagas. Kalau boleh saya menyimpulkan, jadi peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu sebenarnya sungguhnya adalah membentuk karakter gitu ya. Tetapi kok kenapa karakter sekarang terbentuk lebih didominasi oleh sosial media dan lingkungan. Nah, bagaimana caranya supaya pendidikan Pancasila berperan untuk membentuk karakter sejak dini? Kemudian bagaimana cara menumbuhkan supaya tadi media sosial atau lingkungan itu tidak mendominasi. Kalau saya beri kesimpulan pertanyaannya seperti itu. Baik, saya langsung ke Pak Dr. Agus saja biar tidak lupa. Bapak Pak Agus tanggapi. Itu pertanyaan yang cerdas. Cerdas secara intelektual dan cerdas secara spiritual, secara emosi. Terima kasih. Gini, cara belajar Pancasila itu tidak harus berdiri sendiri belajar Pancasila, tidak harus seperti itu. Tetapi melekat pada setiap peristiwa, bahkan melekat pada setiap mata kuliah kalau kita kuliah. Wah, bagaimana Pak kalau matematik? Bagaimana kalau statistik? Nah, begini, bukan Pancasila sebagai ilmu, bukan. Tetapi Pancasila itu melekat pada hakikat ilmu pengetahuan itu. Ilmu pengetahuan itu sebetulnya untuk apa gitu. Nah, ilmu pengetahuan itu dipakai semuanya untuk kesejahteraan masyarakat. Jiwa kita, hati kita, semangat kita itu untuk itu. Itulah penerapan Pancasila. Itu sebetulnya. Jadi melekat di mana saja setiap peristiwa yang kita jiwai, kita bersemangat. Itu belajar Pancasila. Jadi setiap peristiwa, setiap kita kuliah, mata kuliah apa, saya tetap belajar sampai tua, saya tetap belajar. Belajar filsafat saya tua itu. 3 tahun saya menempuhnya itu. Kemudian terus saya renungkan jiwa saya, semangat saya, nilai-nilai saya. Walaupun tidak saya nampakkan, itu sebetulnya adalah nilai-nilai Pancasila. Untuk kesejahteraan umat manusia tadi. Kita itu bersaudara, membangun persaudaraan sejati itu penting. Saya sering menyampaikan persaudaraan sejati itu kita tidak dipisahkan dengan visi keyakinan dan sebagainya. Tetapi kita itu dalam rangka kebersamaan untuk membangun kesejahteraan umat manusia tadi. Itulah Pancasila. Jadi jangan diterjemahkan letter sebagai ilmu pengetahuan, tidak seperti itu. Dia bisa merambah kemana-mana. Itu juga kita. Oke. Kemudian mengenai sosial media, itu juga kita respon, kita tanggapi dengan jiwa kita tadi yang sudah melekat, ditanamkan di dalam hati kita. Penanaman memang harus sejak kecil. Jadi sejak TK, SD itu sudah penanaman jiwa itu sudah ditanamkan sampai 2 SD. Kita itu menyebarkan kebencian tidak, itu bukan untuk kesejahteraan kalau kebencian. Kesejahteraan umat manusia. Itu yang saya respon ya, baik itu menanggapi sosial media yang banyak juga hoax misalnya. Kalau kita buka YouTube itu kan tidak percaya kita sekarang, karena banyak hoaxnya juga. Hati-hati. Tentu dengan jiwa semangat dan nilai-nilai itu bisa merespon. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan jawabannya. Baik, terima kasih Pak Dr. Agus. Gitu, Mas Bagas, apa
Itu Pak, Gimana? kalau lantas untuk poin kedua, kan eksistensi untuk menurunnya kinerja pendidikan kewarganegaraan kan dipengaruhi faktor pendidikan. Faktor pendidikan. Anak zaman sekarang, anak 15 tahun ke bawah itu sudah pegang HP dan sosial media. Sedangkan di umur mereka itu lebih condong meniru apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Apakah pembetulan atau peningkatan kinerja pendidikan dini itu perlu untuk meningkatkan wawasan pendidikan kewarganegaraan dan pembentukan sikap dan moral? Terima kasih. Karena menurut saya tenaga pendidikan SD SMP itu masih terlalu teoritis daripada praktis di zaman sekarang yang serba akses videonya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Jadi ada semacam kekhawatiran juga di mana seperti contoh tadi ya anak SD atau SMP yang masih berusia 15 tahun tetapi sudah ya diserbu dengan berbagai alat media sosial yang bisa mempengaruhi karakter mereka sehingga bisa merendahkan atau kinerja pendidikannya itu bukan tambah berkembang tetapi malah mengkhawatirkan. Nah, kalau seperti ini menurut Pak Dr. Agus gimana ini hubungan dengan pembentukan karakter? Jadi itu fakta ya, itu kenyataan. Kita itu anak-anak itu kalau kita melihat sudah main handphone itu sudah ke sana memang. Jadi begini, kalau kita bicara ilmu pengetahuan, itu bicara hard skill, itu bisa kita pelajari. Kita pelajari, kita lihat teknologi, kita lihat dan sebagainya. Perkembangannya kita lihat. Tetapi yang namanya soft skill itu tantangan kita pada saat ini yang harus dibangun itu tidak hanya sekolah. Jadi soft skill itu dibangun dari orang tua, dari keluarga, dibangun dari sekolah pendidikan, dan dibangun dari masyarakat, dan dibangun juga dari hal-hal yang pendidikan yang teologis, agama misalnya. Itu semua berperan. Tetapi supaya tidak mengembangkan hal-hal yang tidak cocok dengan nilai-nilai Pancasila gitu loh, dari keluarga dan sebagainya. Jadi saya contohkan kebencian misalnya. Itu kan soft skill, kebencian. Tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Ya jangan dikembangkan. Anak kita didik, kita ajari kalau bergaul hanya kelompok itu saja, itu terjadi di dalam masyarakat kita. Ya jangan dididik seperti itu. Kita itu persaudaraan sejati, saya katakan. Kita itu membangun persaudaraan sejati. Tidak masalah, tidak agama, misalnya tidak keyakinan, tidak harus seperti itu. Itu ajaran Pancasila memang seperti itu. Saya tidak masuk ke masalah-masalah agama. Bukan kompetensi saya, tapi membangun soft skill itu itu adalah tantangan kita sekarang dan yang akan datang, tanggung jawab kita bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Agus. Saya kira itu ya Mas Bagas. Ya, terima kasih untuk penjelasannya. Semoga calon-calon tenaga pendidikan dari UMK bisa menerapkan poin-poin dari Pak Agus, Pak Sunarno. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bagas. Baik, barangkali ada lagi yang mau bertanya atau sharing mengenai peran Pancasila di era masa mendatang. Monggo, siapa lagi? Ada? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Oke, sebutkan nama Mas. Nama Yoga Adi Pratama, NIM 2020-11536 dari manajemen. Izin bertanya dari Pak. Prodi Manajemen. Manajemen, oke. Silakan.
Izin bertanya, Pak. Bagaimana menyikapi oknum-oknum yang tidak merealisasikan moral dan nilai-nilai Pancasila seperti oknum pejabat maupun beberapa oknum masyarakat yang terkadang ketika terjadi kecelakaan itu mencuri barang bakunya gitu. Gitu, Pak. Terima kasih. Terlalu cepat, Mas. Oh, udah dikirim di chat, Pak. Saya Jadi kirim pelan-pelan aja, Mas. Pelan-pelan aja. Coba diulangi lagi. bagaimana menyikapi oknum-oknum yang tidak merealisasikan moral dan nilai-nilai Pancasila seperti oknum pejabat maupun beberapa oknum masyarakat yang terkadang ketika terjadi kecelakaan maupun musibah mengambil barang milik hak orang lain. Terima kasih. Oke. Ya, saya kira Pak Dr. Agus juga sudah dengar ya. Jadi bagaimana tadi ya ada oknum pejabat yang tidak merealisasikan tentang Pancasila. Ini seperti apa? Monggo langsung Pak Dr. Agus tanggapi. Pertanyaannya sederhana sebetulnya. Itu fakta itu bisa terjadi seperti itu. Bisa terjadi. Jadi sekali lagi semua pihak baik itu mahasiswa maupun dosen. Nah itu kalau saya dosen ya, saya menganut ke suatu fungsi pemerintah misalnya, yang harus kita juga bisa kita ikuti gitu sebagai dosen. Jadi gini Mas, dari sisi mahasiswa itu tadi saya katakan ya, konsep pendidikan itu ada kebebasan, iya kita milih kuliah apa dan sebagainya, ada kebebasan, tetapi tetap menghormati kebebasan orang lain. Jadi etikanya bagaimanapun mahasiswa merespon dosen itu tetap menggunakan etika. Ini yang saya tekankan pada mahasiswa. Etika itu merespon itu perilaku ya, merespon norma. Norma itu bisa norma moral, bisa norma sopan santun, bisa norma hukum, dan norma hukum. Nah, mahasiswa menggunakan itu tetap pada konteks itu. Ya, ada norma kesusilaan ya tadi kurang satu ya, norma kesusilaan. Bagaimana mahasiswa merespon dosennya itu dengan norma itu gitu. Itu supaya tidak mengganggu kebebasan orang lain. Itu dari sisi mahasiswa. Walaupun bagaimana gitu ya. Wah aku marah ya, saya Pak Agus misalnya seperti itu. Tapi dengan dalam konteks dihormati dengan etika tadi. Norma etika. Etika itu lebih pada merespon bertingkah laku terhadap norma. Oke. Kemudian dari sisi dosen, dosen itu termasuk saya gitu, termasuk Pak Mulyanto itu. Melihat juga fungsinya itu apa. Fungsi dosen itu juga tidak sekedar memberikan pelajaran dan sebagainya, tapi itu suatu pelayanan juga. Fungsi pemerintah kan punya fungsi pelayanan juga. Kameranya bisa dihidupkan. Punya fungsi membangun, iya, membangun manusia. Punya fungsi itu. Punya fungsi membangun, punya fungsi pembinaan, punya. Jadi fungsi pembinaan punya. Fungsi pengaturan juga. Diatur semuanya supaya tertib sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, aturan-aturan di Universitas Mulia Kudus pada khususnya. Dan pendidikan. Jadi dua-duanya. Tapi bagaimana mahasiswa menghadapi itu caranya? Tadi caranya dengan dengan etika. Saya sharing juga, teringat saya ini spontan. Ketika saya masih SMP ini kenakalan anak kecil kan. Saya bilang ada guru saya yang namanya Bu Natini, Nun Sewu. Saya mencari Bu Natini nggak ketemu, Wonogiri. Saya sudah minta maaf pada beliau. Nah saya di awal beliau masuk kelas, saya mengatakan pada teman-teman saya,
bunga apa yang bisa kentut, menurut saya dulu ya, ini pengalaman. Bunga apa yang bisa kentut? Terus teman saya menjawab, bunga tini. Nah, bunga tini marah luar biasa. Marahnya dengan menangis. Marah dengan menangis, tidak marah-marah, enggak, menangis. Terus saya dipanggil kepala sekolah. Kamu itu kurang ajar. Pak, saya kamu harus mohon maaf pada beliau. Iya Pak, saya mohon maaf. Saya datang ke rumahnya. Jadi menjelang makan itu ya, kita jam 6, sekitar itu. Saya datang ke rumahnya. Saya ngetuk pintu, terus beliau meminta saya duduk di kursi kamu. Terus akhirnya, silakan kamu masuk ke ruang makan. Kaget saya. Terus saya diberi makan. Waduh. Ya, saya senang banget anak SMP diberi makan. Terus beliau mengatakan pada saya, ketika kamu masuk membuka pintu, saya buka pintunya itu, saya sudah memaafkan kamu. Biasa dulu saya. Jadi saya tidak usah minta maaf. Beliau sudah memaafkan ketika pintunya itu dibuka. Nah, inilah beliau yang mempunyai nilai-nilai, mempunyai jiwa, mempunyai semangat untuk memberikan maaf pada muridnya. Itu perilaku berdasarkan Pancasila. Jadi menerjemahkan Pancasila tidak harus letter seperti itu. Itu contoh saja, contoh sharing pengalaman saya. Jadi tetap harus minta maaf kalau kita salah pada dosen. Dan dengan cara-cara etika yang baik. Itu saya kira dosen akan menyambut dengan baik juga. Saya kira itu saran saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Agus. Gimana Mas Yoga? Tadi yang bertanya Mas Yoga nggih? Ya Pak, Ya, gimana Mas? sudah paham Pak. Oke. Baik. Yang lain? Saya Pak, Oke, silakan. perkenalkan nama saya Dimas Danurtirta. Pelan-pelan aja Mas, pelan-pelan aja. Perkenalkan nama saya Dimas Danurtirta dari Prodi Akuntansi. Saya tidak ingin bertanya sih Pak, saya ingin sharing aja silakan, ya. mengenai etika dari Pancasila. Kan tadi sebelumnya disinggung sama siapa yang pertama kali itu tentang etika anak sekarang itu sedikit memburuk mengenai pendidikan Pancasila. Mungkin di lingkungan saya sendiri, itu bisa menggambarkan bagaimana karakter dari anak kecil sendiri itu terdidik. Jadi pada zaman sekarang itu saya lihat, maaf Pak, saya boleh memakai contoh kata-kata kasar atau enggak Pak? Contoh-contoh saja untuk menggambarkan kejadian. Ya, dibahasakan saja Mas. Oke, baik. Misalkan kalau kata anjing di bahasa Jawa kan agak sedikit kasar kan Pak. Pada zaman saya dulu, ini enggak menyangkut orang tua, tapi lingkungan orang-orang tua di sekitar. Pada zaman saat saya dulu, mungkin kata-kata tersebut ketika terdengar oleh orang tua atau tetangga, mungkin langsung menegurnya dengan mencemooh. Jadi anak tersebut langsung merasa, wah saya salah mungkin mengatakan hal tersebut. Itu akan memberikan dampak yang mungkin secara mental itu bisa menyadarkan anak tersebut untuk zaman dulu. Untuk zaman sekarang, mungkin ketika anak melakukan sebuah ucapan-ucapan yang tidak pantas, mungkin anak tersebut akan malah yang dianggap jelek bukan anaknya, malah orang tuanya. Anaknya sopo lah, omongannya kok elek ngono. Dan anak tersebut mungkin tidak paham terhadap ucapan tersebut karena secara langsung orang yang menegurnya itu tidak menegur si anak tersebut, akan tetapi secara langsung mencemooh si orang tua. Jadi anak tersebut akan keterusan karena secara langsung tidak ada yang memberikan kejelasan apa yang dilakukan anak tersebut salah. Terus yang kedua, mengenai game online mungkin ya. Di wilayah saya sendiri ini ucapan-ucapan toksik lah, nah, untuk zaman sekarang
itu sudah untuk anak kecil yang seusia mungkin masih SD, mungkin TK, bahkan baru mau masuk SD, itu ucapan-ucapan hal itu sudah menjadi hal lazim, dan orang tua terkadang itu mungkin capek mengingatkan anaknya karena secara tidak langsung keceplosan mengucapkan hal-hal kotor tersebut. Jadi hal ini merupakan sesuatu hal yang sangat fatal ya untuk masa pertumbuhan anak. Dan saya simpulkan ketika di lingkup keluarga atau lingkup sekitar, mental anak tersebut atau etika anak tersebut sudah tidak bagus, mungkin untuk ke jenjang pendidikan, PR dari si pendidik akan semakin susah. Karena apa? Ketika anak dari lingkungan keluarganya sendiri sudah susah, sudah etikanya sendiri ini sudah buruk, ketika guru ingin membuat si anak ini etikanya untuk kembali baik lagi, mungkin ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama, mungkin akan ucapan kotor, atau mungkin akan dilawan, karena si orang tua sendiri ini sudah tidak bisa tidak bisa mengontrol si anak lagi. Jadi sebenarnya untuk masalah ini, untuk masalah pendidikan, untuk tadi ada masalah kenapa saya belajar Pancasila dari SD, SMA, SMP, mungkin zaman dulu untuk masalah tersebut, untuk orang tua itu masih bisa melakukan sedikit perbaikan dalam menata moral si anak. Tapi untuk zaman sekarang lebih condong orang tua ini untuk mencari penghasilan yang lebih. Jadi untuk mensejahterakan keluarganya, dan si anak ini diberikan fasilitas. Sebarang kue, sakarmu. Penting kue seneng, penting kue bebas lah. Intinya itu si anak dibebaskan dalam artian melakukan apa yang dia senang, dan terkadang hal tersebut bisa lepas dari kontrol si orang tua. Dan hal ini sangat fatal. Dan endingnya ketika masuk ke jenjang SMA atau SD, ketika anak si ini sudah ketahuan buruk moralnya, maka yang disalahkan ini akan si pendidik. Karena si pendidik ini bisa dikatakan orang tua menyekolahkan anak ke sini agar si anak dididik dengan baik. Padahal ya, yang paling inti terutama itu pendidikan waktu dini, waktu sebelum masuk sekolah. Jadi mental ini ditata bagus mungkin orang tua agar ketika di sekolah, di pendidikan, si anak ini bisa mengembangkan atau lebih bagus lagi dan mudah ditata oleh si pengajar. Lalu saya juga pas saya kan saya dekat SD ya, saya melihat beberapa kejadian yang mungkin ini bisa dikategorikan kesalahan dari si pengajar dalam pengajaran moral, ataupun itu ketaatan dalam aturan, ataupun itu ya tentang toksit itu. Saya pernah melihat sebuah kejadian yang dimana ketika ada anak membuang sampah, ketika ada anak melakukan perundungan, ketika ada anak dalam melakukan sebuah kalimat-kalimat toksit itu, ada beberapa oknum guru yang melakukan respon yang seperti biasa saja, tidak memberikan beberapa teguran atau apa. Ya, mungkin ada beberapa teguran yang dilemparkan oleh oknum guru tersebut, akan tetapi teguran tersebut tidak memberikan efek apapun. Anaknya malah mungkin ekspresinya seperti biasa saja, dan hal ini merupakan sebuah kejadian yang sangat memprihatinkan untuk masa sekarang. Ucapan toksit di sekolahan itu sudah dianggap suatu hal yang biasa, sehingga mohon maaf ketika pada zaman sekarang ini ketika ada seorang murid menantang seorang guru atau menjelek-jelekan guru atau melakukan sebuah
tindakan yang dimana ini menjatuhkan martabat seorang guru. Ini merupakan sebuah dampak baik itu dari lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, ataupun dalam lingkungan pendidikan. Mungkin tersebut sih Pak, sharing-sharing saya yang ingin saya tambahkan dalam menanggapi masalah moral dalam penataan Pancasila pada waktu dini. Itu menurut pengalaman saya sendiri, dan saya juga sangat prihatin mungkin. Karena pada zaman saat dulu, saat kecil itu kebanyakan anak-anak kecil kepada orang tua itu sangat, untuk kalau bahasa Jawa itu kromo. Bahasanya itu kromo alus. Kalau zaman sekarang mungkin hal tersebut sudah mulai nggak ada mungkin. Mungkin bahasa sehari-hari, bahasa ngoko kepada orang tua. Mungkin etika kepada orang tua. Mungkin saat sekarang, ya itulah intinya. Tambahan dari saya, kalau menurut saya ini PR dari calon-calon tenaga kerja dari UMK, karena pada saat anak berumur 15 tahun ke bawah, mereka cenderung belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Dan saran saya untuk calon-calon tenaga kerja dari UMK ini di masa depan akan memperbanyak praktek daripada teori. Teori mungkin sekitar 25% dan 75%-nya adalah praktek. Karena pada masa-masa itu anak akan cenderung lebih bisa menerima apa yang sang guru ajarkan dari apa yang sang guru itu berbuat. Terima kasih. Semoga saran saya bisa didengar oleh calon-calon dari tenaga kerja pendidikan UMK. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas. Jadi ini sharing ya pengalaman dari Masnya. Memang manusia itu kan dikategorikan ada beberapa lingkungan ya. Yang pertama lingkungan terkecil adalah keluarga. Berarti memang keluarga bertugas membentuk secara dini ya karakternya anak, tetapi di samping keluarga kemudian ada lingkungan pendidikan juga. Nah, di lingkungan pendidikan ini kan tidak full ya 24 jam. Ketika sudah pulang ke rumah, kemudian ada lingkungan sekitar. Ini juga sangat berpengaruh juga. Maka kalau kita lihat fenomena tadi sebenarnya ada beberapa faktor ya. Kadang-kadang ini juga ada yang chat masuk. Kadang-kadang si anak itu juga meniru dari perilaku orang tua. Ketika orang tua marah, ya, kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, kadang itu malah ditiru. Ini sharing dari Masnya, tetapi untuk lebih jelasnya barangkali dari Pak Dr. Agus, monggo ditanggapi. Terima kasih. Ini sharing ya, saya merespon. Ini di dalam pembelajaran saya menggunakan yang pertama metodenya itu student center learning. Itu belajar terpusat pada mahasiswa. Dan ini juga terlihat pada acara seminar hari ini. Karena saya juga minta mahasiswa supaya bisa mengikuti sebagai pihak keluarga negara. Kemudian saya juga menggunakan metode kontekstual. Jadi mahasiswa misalnya teoritis tapi mencari fenomena lapangan. Contoh-contoh. Dan yang ketiga, saya menggunakan sharing method. Sharing method itu menggunakan cara-cara sharing dan tadi itu begini. Tadi mahasiswa yang tanya, karena ini sebagai kuliah pada hari ini, tulis di WA-nya nama, nomor, kemudian isinya tadi pertanyaan dan isinya sharing tadi. Semua mahasiswa tadi yang berpartisipasi. Saya akan menambah nilai aktivitas karena aktivitas itu 20% Pak Mulyanto. Yang memberikan 20% untuk mahasiswa yang aktif tadi. Terima kasih. Oke, itu tanggapan dari Pak Dr. Agus ya tadi yang sudah sharing. Saya beri kesempatan satu lagi barangkali ada yang mau curhat juga tentang pengalaman atau bertanya tentang peran Pancasila, monggo dari mahasiswa. Oke, silakan. Perkenalkan nama, terus pelan-pelan ya, nggak usah gugup.
Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Nunung Anggriani, NIM 2020-11253 dari Prodi Manajemen. Dari Prodi Manajemen, oke. Saya ingin bertanya, menyinggung masalah yang sedang viral belakangan ini, apa motif dibalik terjadinya kasus-kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila tersebut? Karena kasus-kasus tersebut sangat menonjolkan bahwa nilai-nilai Pancasila menonjolnya nilai-nilai Pancasila yang hilang. Maka dari itu pertanyaan saya, apa motifnya dibalik terjadinya kasus tersebut dan bagaimana solusinya agar kasus tersebut tidak terjadi untuk terus-menerus? Terima kasih. Kalau boleh tahu contoh kasusnya? Seperti kasus yang sedang viral sekarang itu pelecehan agama itu loh, Pak. Oh gitu, oke. Pelecehan agama. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Pertanyaan sudah? Pertanyaannya itu sudah, ya? apa balik terjadinya kasus seperti itu, Pak? Motifnya apa? Seperti itu ya. Dan Oke, jadi kalau bisa disimpulkan, ya sekarang ada fenomena di mana ya ada semacam ya katakanlah penistaan agama lah, bukan pelecehan, penistaan agama. Sebenarnya motifnya apa? Sementara kita bangsa Indonesia itu ada yang namanya Pancasila. Terus peran Pancasila di mana? Monggo Pak Dr. Agus. Kejadian nyata itu memang banyak terjadi. Kekerasan seksual. Kemudian begini, bagaimana mahasiswa merespon itu? Kalau saya malah itu bisa juga diadakan jadi menjadi bahan suatu penelitian. Penelitian kualitatif tentunya. Entah dari mahasiswa manapun. Bahan untuk penelitian. Meninjau suatu masalah nyata yang terjadi. Kemudian melihatnya sebagai cermin, teori itu cermin. Teori itu sebagai pisau, sebagai cermin. Ini penelitian kualitatif untuk menyelesaikan masalah-masalah itu dalam karya penelitian. Tetapi dalam responnya kita itu meresponnya dengan tantangan yang berlaku. Saya ambil contoh kasus yang memperkosa sampai 13 yang gitu ya. Itu banyak orang menuntut supaya hukum mati. Tetapi faktanya hakim memutuskan hukum seumur hidup. Nah, kita apalagi sebagai mahasiswa tetap konteksnya menghormati keputusan pengadilan itu. Kalau tidak suka, baru kita tetap proses hukum. Upayakan naik banding, upayakan kasasi itu proses hukum yang kita hormati. Tapi tidak demonstrasi gitu loh, contohnya seperti demonstrasi, karena kalau tidak demonstrasi bisa terjadi kerusuhan dan sebagainya, itu menjadi berlawanan dengan Pancasila. Jadi merespon suatu peristiwa tidak harus letter Pancasila, ini tidak harus seperti itu, tapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, nilai-nilai dari sila-sila itu. Kalau zaman dulu itu tempat itu butir-butirnya gitu loh istilahnya. Butir itu sebetulnya lebih gampang gitu loh. Indikatornya katakan silakan. Yang penting kita tetap menggunakan jiwa, semangat dan nilai dalam konteks yang realistis dan yang teoritis gitu. Oke Pak. Baik, itu tanggapan dari Pak Dr. Agus. Gimana tadi Mbak? Iya Pak, bisa dimengerti. Bisa dimengerti, oke. Ya, sepertinya masih ada lagi yang mau bertanya nih, jadi saya berkesempatan lagi. Monggo silakan.
Ada yang mau bertanya atau sharing lagi? Assalamualaikum, Pak. Oh ya, silakan. Nama, jurusan prodi apa? Saya Wildanu Najia dari program Ya, studi manajemen. Dari manajemen, oke. Saya Silakan. ingin bertanya, Pak. Tadi kan dijelaskan sama Pak Agus Sunarno itu tentang cara menanamkan jiwa pada peran Pancasila. Tapi pada realitanya anak zaman sekarang ya, termasuk saya ya Pak, kayak sungkem atau dengan orang tua itu susah gitu Pak. Maksudnya entah gengsi atau apa, itu susah menanamkan pada diri sendiri gitu Pak. Pertanyaan saya itu bagaimana cara kita untuk menumbuhkan jiwa Pancasila pada setiap individu gitu. Karena ya banyak faktor yang kita itu susah gitu untuk melakukan hal tersebut gitu. Gitu Pak, terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya bagaimana cara menanamkan jiwa Pancasila pada individu, ya, terutama kita pribadi lah seperti itu. Gitu Pak Agus. Di pertanyaan-pertanyaannya itu pertanyaan yang kontekstual. Tenang saya. Di mahasiswa ternyata bisa menggali tidak hanya teoritis, tapi saya katakan teori itu hard skill, tapi lebih pada fakta yang ada, kejadian yang ada, soft skillnya, secara kontekstual. Terima kasih. Bisa berhasil. Itu yang saya katakan. Kemudian kalau fakta itu memang bisa seperti itu. Fakta itu memang bisa seperti itu. Fakta itu sulit mengatur anak. Jadi saya ini pengalaman saya. Banyak anak-anak sekolah, anak SD juga, itu lewat depan rumah saya ada yang jalan bareng-bareng, ada yang naik sepeda. Kemudian sama temannya itu pagi, tapi paginya atau tenang saya nggak tahu. Tapi miso-miso. Tadi kata-kata anjing tadi di bahasa Jawa tadi itu keluar kata-kata itu. Karena saya pas duduk di depan teras, kemudian saya dekati. Putrane sapa Mas? Kowe Mas. Dia mengatakan anaknya ini. Sekolahmu nang endi? Sekolah tadi. Nah, itu kata-kata putih apik apa ora? Boten Pak, lah kok kowe ngono-ngono. Mau guyu tok gitu loh. Terus saya datang ke orang tuanya. Ternyata gitu. Orang tuanya itu tiap hari seperti itu gitu loh, tiap hari itu fakta. Terus piye kalau seperti itu? Saya datang ke dunia. Anak kadang tidak patuh sama orang tua, tapi kalau dengan guru itu patuh. Anak itu dengan gurunya itu patuh dengan guru. Tapi saya minta juga gurunya itu jangan marah-marah nanti sama muridnya, tapi dengan cara-cara itu kayak. Nah, oleh sebab itu kepemimpinan kita itu sebetulnya sudah ada tuntunan kepemimpinan kita. Kepemimpinan itu melekat pada diri manusia. Setiap orang punya jiwa itu. Kepemimpinan itu jiwa, tidak sekedar tim. Kita itu punya. Kalau leadership itu terlalu internasional, tapi bangsa Indonesia punya. Ing Arso Sungklodo, ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani itu yang ditanamkan. Jadi orang tua itu memang tidak hanya untuk anak, tapi juga untuk orang tua. Nah, kebetulan saya itu ketua RW gitu. Jadi kalau warga saya ya saya datangi. Itu supaya menjadi pembelajaran kita bersama. Jadi yang belajar itu tidak hanya anak, tidak hanya Anda, semua. Semua itu melakukan pembelajaran setiap hari. Termasuk saya, pembelajaran terus. Itu Pak. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih Pak Agus. Ya, mungkin masih banyak pertanyaan yang mau diajukan, tapi nanti bisa saja kebetulan Pak Dr. Agus ini kan
dosen Pancasila, mungkin dosen teman-teman mahasiswa semua nanti bisa di ini ya WA langsung karena memang ini waktunya terbatas. Kemudian untuk Pak Agus, karena ini waktu sudah waktunya berakhir, barangkali Pak Dr. Agus bisa menyimpulkan apa yang tadi disampaikan, kemudian pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa Bapak Ibu yang hadir di sini. Singkat saja. Garis besar, di dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, kita tidak hanya mengembangkan hard skill, ilmu pengetahuan, tetapi kita lebih fokus karena kenyataan itu kita kembangkan soft skill-nya. Akhirnya itu intinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi kesimpulannya dengan berbagai tadi ilustrasi, pengalaman, sharing dengan teman mahasiswa, Bapak Ibu semua, ya, peran Pancasila memang sangat penting sekali, terutama tadi kalau kita sudah mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama jiwa, semangat, nilai, maka disitulah Pancasila ada. Dan arahnya kepada soft skill-nya. Saya kira itu untuk seminar hari ini. Mohon maaf, berhubung ya biasa ini karena daring biasanya trouble-nya ada keluar kemudian masuk lagi dan sebagainya. Ini sementara pembawa acara keluar belum bisa masuk lagi, maka langsung saya ambil alih. Jadi terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua, teman mahasiswa. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Dr. Ernest Agus Sunarno SPD MM yang telah memberikan penjelasan ya mengenai peran Pancasila. Mudah-mudahan seminar ini bermanfaat dan kedepannya kita akan hidup lebih bagus lagi. Saya sebagai moderator mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan saya akhiri sekaligus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.